Bab 1561, Akuisisi $1. Xiao Baicheng melirik Ye Tian di sebelahnya. Kali ini dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ye Bufan bertanya lagi, bukankah semua sekte tersembunyimu berlatih di balik pintu tertutup? Mengapa kamu tiba-tiba bergabung dengan dunia? Xiao Baicheng berkata dengan jujur, saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya hanya mematuhi perintah sekte tersebut pemimpin. Sekte tersembunyi Anda, saya tidak dapat mengontrol apakah saya bergabung dengan dunia atau tidak, tetapi sebagai orang Tionghoa yang membantu para tiran, membantu orang Bangbang menindas rekan-rekan Tionghoa kita, dan menjarah bisnis saya, menurut Anda bagaimana seharusnya akun ini diselesaikan? Di akhir kalimat, rasa dingin melintas di mata Ye Bufan. Dia belum pernah berhubungan dengan Gunung Yunxia, dan tidak ada kesan buruk atau baik, tapi kali ini dia benar-benar membentuk aliansi dengan orang-orang Bangbang, dan kemudian berbalik untuk merampok perusahaan rekan senegaranya bukan miliknya sendiri. Itu benar-benar membuatnya marah. Baik itu orang biasa atau biksu seni bela diri, bergaul dengan orang asing dan berbalik menindas rekan senegaranya sendiri merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Merasakan aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya, hati Xiao Baicheng bergetar, jangan main-main. Saya dari Gunung Yunxia. Kami adalah sekte tersembunyi. Meskipun Anda memiliki kultivasi, Anda tidak akan pernah bisa memprovokasi saya. Telah terjadi, dia tidak ada pilihan lain selain menggunakan sektenya sebagai ancaman lagi. Gunung Yunxia? Bukan. Jika kamu berasal dari keluarga terkenal dan jujur, aku bisa menghormatimu 3 poin, tapi caramu bertindak sekarang tidak berbeda dengan pengkhianat. Di akhir, aku tidak peduli dari mana asalmu, singkatnya, orang sepertimu tidak layak sama sekali menjadi seorang pejuang. Petik 2. Pada titik ini, dia menendang keluar, langsung menghancurkan dantian kihai milik Xiao Baicheng. Ah! Xiao Baicheng tiba-tiba merasa dantiannya yang awalnya menggembung seperti balon yang meletus. Ki yang telah dia kembangkan selama hampir 100 tahun menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Martial Sein, menonaktifkan budidayanya lebih tidak nyaman daripada mati. Dia berteriak dengan ekspresi gila, brengsek, kamu berani merusak perilakuku. Gunung Yunxia tidak akan membiarkanmu pergi. Diam. Ye Tian membuka mulutnya lagi, kali ini membuat Xiao Baicheng jatuh pingsan ke tanah. Park Jisung memperhatikan semua ini. Dia benar-benar bodoh. Otaknya telah kehilangan kemampuan berpikirnya dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depannya dia lagi. Jangan datang ke sini, aku adalah pangeran dari grup Yue, kamu tidak bisa menyentuhku. Pada saat ini, dia gemetar ketakutan, bahkan Xiao Baicheng telah kehilangan budidayanya hanya bisa mengandalkan kekuasaan keluarganya sendiri. Suara Ye Bufan tenang. Dia menatapnya dan berkata, jadi statusmu di grup Februari sangat tinggi. Ya, saya wakil presiden grup, dan ayah saya hanya menjadikan saya sebagai putranya. Saya bisa membuat keputusan dalam banyak hal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya adalah putra mahkota grup. Park Jisung tidak tahu apa yang dimaksud pihak lain dengan bertanya, dia hanya berusaha menyelamatkan hidupnya dan mempertahankannya meningkatkan nilainya. Jadi, Anda bertanggung jawab untuk mengakuisisi perusahaan saya. Saya memang bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Anda tidak ingin menjualnya, Anda tidak perlu menjualnya. Ingin bisa pergi dengan selamat, dan tidak akan ada lagi kesombongan. Jangan bicara omong kosong. Jawab saja apapun yang aku minta padamu. Ye Bufan berkata lagi, jadi kamu bisa membuat keputusan tentang urusan grup Februari. Petik 2. Ya, Park Jisung mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain, tapi ada firasat buruk di hatinya. Bagus sekali, buat saja keputusannya. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk pipinya, lalu kembali ke Suru Yue dan berkata, tanda tangani kembali kontrak akuisisi antara kami dan grup Februari. Park Jisung tercengang pada awalnya ketika mendengar apa yang dia katakan, dan kemudian merasa sangat gembira di dalam hatinya. Meskipun pihak lain membuat situasi menjadi begitu besar, dia tetap takut dengan grup Februarinya pada akhirnya. Semakin dia memikirkannya,
dia semakin yakin bahwa karena pihak lain ingin menarik kembali kontraknya, maka perusahaan itu akan menjual Bufan Investment Company kepadanya, tetapi dia tidak puas dengan persyaratan saat ini. Pria itu berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, karena Anda begitu tulus, segala sesuatunya dapat dengan mudah didiskusikan. Maka kami, keluarga Pu, bukanlah orang yang pelit, jadi kami akan meningkatkan jumlah kontrak menjadi 20 miliar koin huaxia. Uang ini cukup untukmu. Kamu bisa menjalani hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum main-main, tidak perlu, harganya terlalu tinggi, kita harus menurunkannya. Untuk diturunkan, mata Park Jisung melebar pada awalnya, lalu dia berkata dengan bangga. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar orang yang memahami masalah. Terkini 500 juta koin huaxia akan baik-baik saja. Pada saat ini, dia sangat gembira. Selama dia menyelesaikan masalah ini, dia akan sepenuhnya aman. Setelah mengambil posisi putra mahkota, tidak ada seorang pun di grup Februari yang dapat membandingkannya dengan dia. Masih terlalu banyak, hanya 1 yuan. Begitu Ye Bufan mengatakan ini, Park Jisung sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh. Apa maksudnya ini? Bebas. Tuan Ye, ini tidak pantas. Petik 2. Tentu saja pantas. Apakah Anda keberatan? Petik 2. Karena Tuan Ye sangat sopan, tentu saja saya tidak keberatan jadilah teman kami di grup Februari mulai sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan, angkat bicara saja. Saat ini, Park Jisung sudah berpikir. Saya sangat senang mengakuisisi industri sebesar itu hanya dengan $1 seperti sebuah mimpi. Saat wajah lamanya tersenyum seperti bunga krisan, Ye Bufan berbalik dan berkata kepada Suru Yue, apakah kamu mendengar itu? Tuan Park tidak keberatan. Dia baru saja membeli grup Februari mereka seharga $1. Ayo buat kontraknya sekarang. Suru Yue Yanran. Sambil tersenyum, dia segera memahami niatnya dan segera menyalakan komputer dan mulai menggambar ulang kontrak. Tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Park Jisung tersenyum bahagia, namun ketika dia menyadari ada yang tidak beres di tengah kalimat, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Tuan Ye, apakah Anda salah? Grup Februari kami mengakuisisi perusahaan investasi Bufan Anda. Kenapa sebaliknya? Ye Bufan menamparkan wajahnya dengan mulut besar dan menjatuhkannya ke tanah lagi. Apakah Anda sakit jiwa? Yang saya katakan adalah saya ingin mengakuisisi grup Februari Anda. Saya, Park Jisung akhirnya menyadari dan tergagap, ini tidak mungkin. Nilai pasar grup Februari kami adalah 900 miliar. Bagaimana saya bisa menjualnya kepada Anda seharga $1? Ye Bufan tersenyum tipis. Saya bilang itu mungkin. Penilaiannya tidak akurat, dan dalam bisnis, Anda selalu meminta harga tinggi dan membayar kembali uangnya saat itu juga sangat berharga. Seorang Yimo mengikuti, iya, Anda hanya ingin 1 miliar untuk mengakuisisi perusahaan kami dengan nilai pasar 20.000, mengapa Anda tidak bisa melakukannya sekarang? Saya, Park Jisung terdiam itu adalah berbicara dengan kekuatan, dan sekarang kekuatan pihak lain jelas menekan dirinya sendiri. Komputer Suru Yue awalnya memiliki template kontrak, dan dia mencetaknya dengan cepat setelah melakukan modifikasi sederhana. Ye Bufan menamparkan kontrak di depan Park Jisung, baiklah, Pangeran, Anda dapat membuat keputusan di grup Februari. Sekarang Anda dapat menandatanganinya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Jika saya menandatangani kembali, ayah saya akan melakukannya bunuh aku. Pu Zixing tampak ngeri dan mundur. Tidak peduli apa, dia tidak berani menjual grup itu seharga $1. Bab 1562 Tangan ekstasi yang mengikis tulang. Kamu tidak akan menandatanganinya, kan? Saya pikir kamu akan menandatanganinya secara sukarela setelah beberapa saat. Ye Bufan tersenyum dingin. Dia menyambar seperti kilat dan menepuk Park Jisung beberapa kali. Tangan korosi tulang ekstasi. Teknik yang sangat kejam ini sangat mudah digunakan dengan tingkat kultivasinya. Saat ini, Park Jisung terlihat tidak berbeda dari orang normal, namun ada rasa sakit yang tiada taraf di tubuhnya, seolah terkoyak, dan setiap saraf dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Ah!
Tolong aku, itu sangat menyakitkan bagiku. Orang ini awalnya adalah seorang pemuda yang keren. Dia sangat mampu menyiksa orang lain, tapi dia sendiri tidak bisa menahan rasa sakit apapun, apalagi sebutannya dalam seni bela diri dunia. Tangan pemakan tulang ekstasi yang kejam. Park Ji-sung berteriak seperti babi yang disembelih, dan suaranya menjadi serak setelah beberapa detik. Sayangnya Xiao Baicheng terbaring di sana seperti anjing mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Cepat lepaskan aku. Aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan sekarang. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang menyayat hati, orang ini langsung memohon ampun. Ye Bufan tersenyum bercanda, apakah ini begitu cepat? Ini bahkan belum 10 detik, jadi saya harus bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Wajah Park Ji-sung dipenuhi air mata. Wajahnya terpelintir dan berguling-guling di tanah. Alangkah baiknya jika melakukan ini lebih awal. Ye Bufan mengatakan itu dengan jentikan jarinya, hembusan angin menembus dadanya, dan rasa sakit aslinya hilang seketika. Park Ji-sung terbaring di tanah, terengah-engah. Saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Oke, jangan berpura-pura mati, segera bangun dan tanda tangan. Su Ruyue tidak punya belas kasihan pada orang di depannya. Baru saja dia harus menggaruk wajahnya sendiri dengan pisau mengangkat sepatu hak tingginya 10 cm dan menamparnya dengan keras. Ah! Park Ji-sung baru saja mengalami ekstasi yang mengikis tulang tangannya. Saat ini, saraf di tubuh Park Ji-sung berada dalam kondisi yang sangat sensitif, terdengar lagi lolongan menyedihkan. Dia bangkit dari tanah, mengambil pena dengan gemetar, dan melihat lagi kontrak di depannya. Meskipun saya tahu betul apa konsekuensinya jika saya menandatangani kata ini, tidak mungkin jika saya tidak menandatanganinya, konsekuensinya hanya akan lebih serius. Tepat ketika dia hendak mengambil pena dan menandatangani, dia dihentikan oleh Ye Bufan. Tunggu sebentar, kita harus bersiap dengan baik untuk hal sepenting itu. Setelah berbicara, Ye Bufan melangkah maju dan menyentuh wajahnya dengan tangannya, dan memar sebelumnya menghilang. Kemudian dia membantunya duduk di kursi di depan meja, dan membantunya merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Park Ji-sung benar-benar bingung. Mengapa Anda tiba-tiba membantu diri Anda sendiri untuk menjaga citra Anda? Ye Bufan berbalik dan melambai ke An Yimo, momen penting seperti itu harus direkam. Kami akan mempostingnya secara online nanti agar orang-orang di seluruh dunia dapat menjadi saksinya. Park Ji-sung tiba-tiba merasa pusing. Dia masih memiliki kesempatan untuk menyangkalnya setelah baru saja menandatangani. Tetapi jika seluruh video diposting online, keluarga Park tidak akan dapat menyangkalnya meskipun mereka menginginkannya. Aku tahu. Seorang Yimo tersenyum tipis, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ye Bufan melirik Park Ji-sung, apa? Apakah kamu tidak ingin pangeran melakukannya? Apakah kamu ingin kami merasakan apa yang baru saja kami rasakan lagi? Tidak, apapun yang kamu katakan, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Park Ji-sung sekarang benar-benar takut pada ekstasi Bone Eater. Jika dia menandatangani kembali kali ini, dia paling banyak akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya, tapi jika kamu tidak menandatanganinya, hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Karena kita tidak keberatan, mari kita mulai dengan senang hati. Ye Bufan memberi isyarat, dan An Yimo mulai merekam. Park Ji-sung, gemetar dengan pena, menandatangani namanya di kontrak, dan kemudian menekan tombol sidik jari sendiri. Pada akhirnya, dia pingsan di kursi seperti lumpur, dan grup Februari senilai 900 miliar dijual olehnya seharga $1. Su Ruyue mengambil kontrak itu, melihatnya, dan mengangguk puas, tidak masalah. Hanya kontraknya, apalagi yang hilang. Ye Bufan memandang Park Ji-sung dengan bercanda lagi, Pangeran, sejak grup itu ada terjual, saya pikir Anda harus membuat pernyataan publik untuk memberitahu semua orang bahwa ini benar. Park Ji-sung benar-benar siap mati, tetapi tidak ada cara lain. Karena kontrak telah ditandatangani, tidak perlu pernyataan. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan sesuai dengan naskah yang disiapkan oleh Su Ruyue, yang pada dasarnya berarti dia menjual grup Februari ke perusahaan investasi Bufan seharga 1 yuan saat dia dalam keadaan sadar.
Keputusan ini dibuat atas dasar sukarela dan masuk akal, sah dan sah. Setelah video direkam, Ye Bufan dan 3 orang lainnya menontonnya kembali dari awal hingga akhir. Tidak ada kekurangan, lalu dipublikasikan melalui situs resmi Bufan Investment Company. Saat ini, Park Ji-sung tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, wajahnya pucat, dan matanya penuh keputusasaan. Sekarang setelah masalahnya selesai, Ye Bufan tidak repot-repot memperhatikan pesolek itu, dan langsung meminta Ye Tian untuk mengusir keempat pengawal itu, dan menuntun dia dan Xiao Bai Cheng melarikan diri dari gedung Su Group. Setelah video tersebut diposting di internet, menimbulkan keributan di komunitas bisnis global. Perlu Anda ketahui, aset grup Februari mendekati 1 triliun. Kalaupun diakuisisi oleh konsorsium terkemuka dunia, bisa dijual dengan harga 1 yuan mata uang China. Jika bukan karena fakta bahwa kontraknya dinyatakan dengan jelas di sana, dan orang yang mengumumkannya ke publik adalah Park Ji-sung, putra mahkota grup tersebut, tidak ada yang akan mempercayainya. Ya Tuhan, apakah ini benar? Apakah hari ini adalah hari April Mop? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sebuah kelompok besar yang menjual hampir 1 triliun yuan untuk $1, apakah otak Park Ji-sung terjepit? Bagaimana ini mungkin? Selama kamu waras, kamu tidak boleh melakukan hal semacam ini. Ya Tuhan, aku baru sadar kalau aku juga orang kaya. Dengan harga segini, aku bisa membeli 5 bulan Februari lagi dengan $5 di sakuku. Grup. Berita ini meledak seketika, menjadi berita utama di situs-situs besar dalam waktu hampir 10 menit. Di ibu kota Kekaisaran, gedung cabang grup Februari, di kantor presiden yang mewah, 2 orang parubaya sedang duduk di sofa sambil minum teh dan mengobrol. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang sedikit gemuk dan memakai kacamata berbingkai emas. Dia berusia sekitar 50 tahun. Dia adalah Park Jae-sang, kepala grup Februari. Di seberangnya ada seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia kurus dan tidak menarik, tapi ada kilatan di matanya dari waktu ke waktu. Orang ini adalah teman Park Jae-sang, Lee Hae-jung, dan dia juga merupakan wadah pemikir seluruh kelompok. Grup Februari telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, dan sebagian besar strateginya berasal dari pikirannya. Park Zaixiang berkata, Tuan Lee, menurut Anda apakah pantas bagi kita untuk memilih perusahaan investasi Bufan untuk produksi kali ini ketika kita memasuki Tiongkok? Mengapa saya selalu merasa sedikit tidak yakin? Bab 1563 rilis publik. Lee Haizeng mengambil cangkir teh dan menyesapnya perlahan, lalu mulai berbicara dengan tertib. Kami memilih Bufan Investment Company sebagai target kami kali ini, yang tentunya merupakan pilihan yang sangat tepat. Pertama, baru muncul, dan fondasinya belum terlalu stabil, sehingga lebih mudah untuk dimakan. Kedua, aset Bufan Investment Company valuasinya, minimal lebih dari 1 triliun, bahkan bisa mencapai 2 triliun. Ini baru domba super gemuk. Begitu dimakan, grup Februari kita akan naik pesat. Akhirnya menurut informasi yang kita punya, ada di belakang Bufan perusahaan investasi. Dengan dukungan beberapa keluarga besar. Selama kita memenangkannya, kita akan menaklukkan beberapa keluarga besar secara terselubung, dan itu akan berdampak kuat pada seluruh Tiongkok. Siapa yang berani menjadi musuh kita di masa depan? Tanda tanya. Zaixiang mengangguk lalu berkata, saya memahami kebenaran ini. Tetapi alasan mengapa perusahaan investasi Bufan dapat bangkit begitu cepat pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Mungkin sangat sulit bagi kita untuk menangkap perusahaan sebesar itu dalam sekali jalan. Tentu saja ada kesulitan, tapi bukankah kita juga punya kartu truf sekarang? Lee Haizeng tersenyum tenang, dengan penuh percaya diri di wajahnya. Tuan, jangan lupa, kami sekarang bersekutu dengan Gunung Yunxia. Kami telah mengetahui tentang keberadaan Gunung Yunxia di seluruh Tiongkok. Di antara seluruh sekte tersembunyi, itu juga merupakan salah satu sekte terbaik, dan itu adalah super kuat. Ada dengan pendukung yang begitu kuat, apalagi yang harus kita takuti. Jika kita menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, kita bisa menyerahkannya begitu saja kepada mereka. Tanpa usaha apapun, jadi kita, keluarga Pu, bisa menyediakannya, sumber daya budidaya sia-sia, kan?
Setelah mendengar apa yang dia katakan, Park Zaixiang menjadi lebih percaya diri. Benar, membentuk aliansi dengan Gunung Yunxia adalah pilihan paling tepat yang diambil keluarga Pu kami. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk memasuki Tiongkok. Li Haizeng berkata sambil tersenyum, kami pergi bersama Park Jisung kali ini, dan Yunxia tetua gunung ke-9, jadi kepala keluarga harus mengingat hatinya, kami pasti akan memakan daging gemuk dari perusahaan investasi Bufan. Semakin banyak orang ini membicarakannya, semakin bangga dia adalah. Seluruh rencana adalah hasil karyanya sendiri. Jika berhasil, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Park Jae-sang juga sangat gembira. Anda harus tahu bahwa Bufan Investment Company adalah grup besar yang bernilai hampir 2 triliun yuan, dan hanya ada sedikit di dunia. Tetapi pada saat ini, pintu dibuka dengan keras, dan asisten Park Jae-siang bergegas masuk, berteriak dengan panik, Presiden, sesuatu yang buruk sedang terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Wajahnya, dia tenggelam dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak puas. Mengapa kamu panik? Mungkinkah langit masih runtuh? Asisten itu berkata dengan cemas sambil terengah-engah, Presiden, sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Melihat dia seperti ini, hati Park Zaixiang menegang, apa yang terjadi? Katakan padaku secepatnya. Petik 2. Itu. Asisten itu ragu-ragu, lalu akhirnya menelannya, mengeluarkan ponselnya, mengklik video dan menyerahkannya, Presiden, sebaiknya Anda menontonnya sendiri. Zaixiang bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan asisten itu, tetapi dia tidak bertanya lagi. Dia meletakkan ponselnya di atas meja teh di depannya dan menonton bersama Li Haizeng. Layar ponsel berkedip, dan yang diputar adalah video pernyataan publik Park Jisung. Halo teman-teman, saya Park Jisung, Wakil Presiden Bank Bangguo Februari Group. Sekarang saya ingin membuat pengumuman publik. Bocah ini sepertinya berhasil, kata Park Jae-sang sebelum dia selesai membaca. Dia sudah sangat gembira, dan kemudian berkata dengan beberapa keluhan, sebenarnya tidak ada aturan sama sekali. Bukankah kamu harus memberitahuku hal yang begitu penting terlebih dahulu? Li Haizeng tersenyum dan berpikir dengan cara yang sama bahwa Park Jisung merilis informasi secara publik, pasti berhasil mengakuisisi Bufan Investment Company. Tuan, saya kira Tuan muda ingin memberi Anda kejutan. Hahaha, anak ini suka bermain trik. Mari kita lihat bagaimana saya bisa menghadapinya. Park Zaixiang mengatakan ini, tetapi wajahnya tidak bisa menahannya. Saya sangat senang anak saya bisa memiliki masa depan yang menjanjikan, dan senang bisa memperoleh kekayaan 2 triliun dalam satu kali kejadian. Asisten itu melihat dan membuka mulutnya, tapi akhirnya menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Video terus diputar, mulai sekarang, grup Februari kami akan secara resmi dijual ke perusahaan investasi Bufan seharga 1 yuan koin Tiongkok. Kontrak telah ditandatangani dan akan segera berlaku. Hahaha, anak ini benar-benar luar biasa, apakah kamu mendengarnya? Akuisisi tersebut berhasil hanya dengan 1 yuan, dia memang anakku. Dalam ekstasinya, Park Zaixiang tidak mendengarkan sama sekali, tetapi hanya memperhatikan bahwa harga akuisisi adalah 1 yuan dari China Coin. Hal yang sama juga berlaku untuk Li Haizeng. Dalam pikirannya, itu pasti akuisisi Bufan Investment Company oleh grup Februari. Tidak ada kemungkinan lain sama sekali. Jadi dia tidak peduli dengan urutan perolehannya, dia hanya fokus pada jumlahnya. Tampaknya tuan muda tertua layak menjadi putra mahkota grup. Grup Februari pasti akan berkembang di tangannya di masa depan. Li Haizeng masih tidak keberatan memotret Park Jae-sang dan putranya. Ini juga karena pandangan ke depan dan ke depan tuan, dan dia memilih perusahaan investasi Bufan sekaligus. Tuan Park Jae-sang memainkan peran besar dalam hal ini. Park Jae-sang sangat gembira dan tidak lupa memuji Li Haejung beberapa patah kata. Saat keduanya saling memuji, seseorang berdiri di sampingnya. Asisten tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Presiden, Tuan Li, Anda salah dengar. Tuan muda berkata bahwa grup Februari kami dijual seharga 1 yuan koin Huaxia. Omong kosong. Setelah mendengar kata-kata asisten itu, Park Zai wajah Perdana Menteri tiba-tiba menjadi gelap,
dan dia menamparkan wajah asisten itu dengan mulut besar. Apakah kamu benar-benar gila? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kami bisa menjual grup Februari? Bahkan jika dijual, tidak mungkin seharga 1 yuan. Li Haizeng juga ingin tahu, ya, harus ada menjadi margin untuk berbicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa mengatakan apa yang Anda pikirkan? Petik 2. Saya, asisten itu tampak sedih, tetapi dia tetap mengatakan itu adalah tugasnya. Presiden, saya mendengar ini 3 kali berturut-turut, jangan percaya padaku, dengarkan saja. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Saya memintanya untuk mengakuisisi Bufan Investment Company, jadi bagaimana dia bisa menjual grupnya sendiri? Park Jae-siang masih tidak percaya sama sekali semuanya, tapi Li Haizeng mengangkat teleponnya dengan curiga dan memutarnya lagi. Mulai sekarang, grup Februari kami akan secara resmi dijual ke perusahaan investasi Bufan seharga 1 yuan koin Tiongkok. Saat suara itu bergema di telepon seluler, kedua orang itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Park Ji-sung, yang semula diutus untuk merampok perusahaan investasi Bufan, tidak hanya gagal merebut apapun, tapi justru menjual perusahaannya. Harganya hanya $1. Tidak, kami pasti salah dengar. Park Jae-siang tidak dapat mempercayai telinganya. Dia meraih telepon dan mendengarkan pemutarannya 2 kali berturut-turut. Ini tidak mungkin, apakah dia gila? Park Jae-siang meraih cangkir teh di atas meja dan melemparkannya ke tanah. Tuan, mohon jangan panik. Li Haizeng berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Saya kira Tuan Muda pasti terlalu bersemangat dengan keberhasilan akuisisi dan memberi perintah sebaliknya. Jae-sang segera tenang. Banyak yang berkata, benar, anak itu pasti terlalu senang dan memberi tahu urutannya secara terbalik. Saat ini, video terus diputar, dan di tautan berikutnya, Park Ji-sung memilih mengangkat kontrak di tangannya dan menunjukkannya ke layar. Bab 1564 harga kubis bahkan lebih rendah dari harga kubis. Li Haizeng menjadi bersemangat ketika melihat kontrak itu. Tuan, lihat di sini, ada kontraknya. Saya yakin kontraknya tidak akan salah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Park Jae-sang segera melebarkan matanya dan melihat ke arah kontrak. Ketika dia melihat dengan jelas apa yang ditampilkan di atas, dia tiba-tiba jatuh ke tanah seperti sambaran petir. Ternyata putranya baru saja menjual grup Februari seharga $1 tanpa ada kesalahan bicara. Binatang, ini binatang buas, saya harus membunuhnya. Park Jae-sang sangat marah karena keluarga Park telah mengumpulkan aset selama beberapa generasi dan sebuah perusahaan senilai hampir 1 triliun yuan, tetapi mereka dikalahkan oleh putranya seperti ini. Wajah Li Haizeng juga menjadi sangat jelek. Dialah yang membuat rencana itu. Semuanya berjalan baik pada awalnya, tapi mengapa kemudian menjadi seperti ini? Bukan hanya tidak mengakuisisi perusahaan orang lain, mereka malah menjual diri, dan harganya pun masih di harga murah. Tepatnya, harganya bahkan lebih rendah dari harga kubis. Anda bahkan tidak bisa membeli kubis berukuran besar seharga $1. Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah miliknya sendiri? Tepat pada saat ini, pintu terbuka, dan Park Ji-sung berlari masuk dengan beberapa pengawal dengan panik, diikuti oleh Xiao Bai-cheng, yang budidayanya telah dihapuskan. Ayah, aku kembali. Begitu pria itu membuka mulutnya, Park Jae-siang, dengan mata merah darah, mengayunkannya dengan mulut besar dan menjatuhkannya ke tanah. Dia meraih teko di sebelahnya dan memukul kepalanya dengan keras. Teko itu pecah dan teh bercampur darah mengalir ke bawah. Ayah, tolong dengarkan penjelasanku, ada alasannya. Park Ji-sung bersiap dengan baik, melindungi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak putus asa. Bajingan, aku tidak bisa menyelamatkanmu hari ini meskipun aku punya 10.000 alasan. Park Jae-siang sangat marah sehingga dia mulai meninju dan menendangnya lagi. Li Haizeng, sebaliknya, relatif tenang. Dia melirik pengawal yang malu di belakangnya dan kemudian ke Xiao Bai-cheng yang sekarat, dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Park Jae-siang. Tuan, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita dengarkan dulu penjelasan Tuan Muda tentang apa yang terjadi. Binatang kecil,
Anda harus memberi saya penjelasan hari ini, kalau tidak saya akan membunuhmu. Park Zaixiang. Setelah Xiang selesai berbicara, dia dengan marah menyingkir. Li Haizeng melangkah maju dan berkata, Tuan, apa yang terjadi? Park Jisung menyeka darah di kepalanya dan berkata dengan menyedihkan, Ayah, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Bab ini belum selesai, tolong, membalik halamannya. Saya terpaksa, jika saya tidak menandatangani, anak itu akan membunuh saya. Dia menangis saat berbicara. Dia menceritakan keseluruhan ceritanya, dan akhirnya berkata, anak bernama Ye itu sangat hebat. Bahkan Penatua Xiao bukan tandingannya, jadi apa yang bisa saya lakukan? Ayah, Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Saya terpaksa melakukannya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Park Zaixiang dan Li Haizeng menjadi gelap. Semula menurut mereka, selama Xiao Baicheng mengambil tindakan, hanya butuh hitungan menit untuk mengambil alih perusahaan investasi Bufan, namun mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Setelah hening lama, Li Haizeng memimpin dan berkata, Tuan, sepertinya kita telah meremehkan satu sama lain kali ini. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi sebelumnya, termasuk rekor Ye Bufan Murong Chenglong dari keluarga Murong. Tapi pihak lain baru saja menerobos ke tahap awal martial Saintut, dan secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang kuat di Gunung Yunxia. Menurut pendapat mereka, tingkat kultivasi Ye Bufan berada pada tahap awal martial Sein, dan tidak mungkin dia bisa menjadi lawan Xiao Baicheng. Saya tidak pernah menyangka hasil ini. Budidaya Xiao Baicheng dihapuskan, dan kelompoknya sendiri juga kehilangan uang. Park Jisung memanfaatkan kesempatan itu dan berkata lagi, Ayah, kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Li. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku kali ini. Pihak lain terlalu berkuasa. Oke, bangun. Park Zaixiang mendengus dingin. Karena ada alasannya, dia tidak bisa memukuli putra satu-satunya sampai mati. Park Jisung bangkit dari tanah dalam keadaan malu, namun dia juga tahu bahwa dia salah dan bersembunyi di sampingnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Park Zaixiang menghela nafas dan berkata dengan sedih, Tuan Li, Anda sangat banyak akal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Li Haizeng telah sepenuhnya memulihkan ketenangannya, duduk kembali, mengambil teko dan menuangkannya untuk Park Zaixiang secangkir teh, lalu mengisi ulang cangkir di depannya. Tuan Li, tolong angkat bicara. Park Zai sangat cemas sekarang, bagaimana dia masih ingin minum teh. Li Haizeng mengambil cangkir teh dan menyesapnya, Tuan, jangan khawatir, sebenarnya ini bukan masalah besar. Park Zaixiang segera menjadi cemas, Tuan Li, apakah Anda juga bingung? Sekarang bahkan keseluruhannya properti grup sedang dijual. Mengapa ini bukan masalah besar? Tuan, jangan khawatir. Li Haizeng berkata sambil tersenyum, meskipun Ye Bufan mendapat kontrak, apa yang bisa dia lakukan? Bab ini tidak selesai, silakan balik halamannya. Bisakah industri grup direnggut? Petik 2. Ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, Park Zaixiang tampak berpikir. Li Haizeng melanjutkan, grup Februari kami memiliki industri yang sangat besar dan berkantor pusat di negara Bangbang. Kalaupun dia memegang kontraknya, apa gunanya? Apa bedanya dengan kertas bekas? Padahal, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, meskipun kita gagal kali ini, memberi Ye Bufan beberapa keuntungan, tapi itu hanya sementara dan tidak bisa memutuskan apapun. Park Zaixiang tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan suasana hati yang sebelumnya tertekan tersapu. Tuan, Anda benar. Meskipun Ye Bufan mendapatkan kontraknya, properti itu ada di tangan kita, dan dia harus memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Kemudian dia melihat ke arah Xiao Baicheng yang tidak sadarkan diri, Tuan Li, Jiu yang lebih tua terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana sekali, serahkan saja pada Yun Xiasan, kata Li Haizeng dengan tenang, kembalinya Ye Bufan yang tiba-tiba kali ini memang. Di luar dugaan kita sekarang tetua ke-9 terluka parah dan menjadi cacat total, bahkan jika kami tidak mengatakan apapun, Yun Xia yang kuat orang-orang gunung tidak akan melepaskan anak laki-laki bernama Ye, jika tidak, di manakah wajah sekte tersembunyi mereka? Tuan, Anda benar,
Park Zaixiang tiba-tiba merasa jauh lebih santai, Tuan Muda Gunung Yunxia. Pemimpin sekte ada di ibu kota kekaisaran sekarang, dan dia ditemani oleh para ahli. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mengirim Tuan Jiu Zhang ke sana. Kita tidak perlu membicarakan sisanya, tentu saja menjaga Ye Bufan. Li Haizeng berkata sambil tersenyum, ya, sejak Ye Bufan melukai tetua ke-9, Ye Bufan dan perusahaan investasinya hancur. Sekarang kita hanya perlu menunggu untuk mengambil alih properti mereka. Tidak perlu kontrak omong kosong sama sekali, 1 miliar koin Huaxia telah disimpan. Saya tidak menyangka bahwa ini adalah hal buruk yang berubah menjadi hal yang baik. Park Zaixiang tersenyum lagi, Yang Ziqiong, yang dulunya mendominasi perusahaan hiburan, meminta saya mengambil tindakan untuk menangani Ye Bufan. Kebetulan itu dilakukan bersama. Awalnya kami punya rencana untuk mengembangkan industri hiburan di China jadilah milik kita. Memang benar, hal buruk berubah menjadi hal baik. Sekarang kita bisa minum teh daripada anggur. 1 cangkir. Li Haizeng dan yang lainnya tertawa, mengangkat cangkir teh mereka, mendentingkannya, dan meminum semuanya. Bab 1565, jangan pernah lupakan. Di kamar presidensial Royal Capital Hotel, Feng Xiaokuang sedang duduk di sofa, dengan santai menyeruput teh harum di cangkirnya. Di seberangnya duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Meskipun janggut dan rambutnya semuanya putih, dia terlihat sangat tua, namun dia energi dan wajahnya merona. Orang ini adalah Fei Qing, tetua kelima Gunung Yunxia, orang kuat di tahap akhir suci. Kali ini Gunung Yunxia mengirimkan total 2 tetua, salah satunya adalah tetua ke-9 Xiao Baicheng, untuk bekerja sama dengan tindakan grup Yue dan mengatasi semua rintangan. Yang lainnya adalah tetua kelima Fei Qing, yang bertanggung jawab menjaga pemimpin sekte muda Feng Xiaokuang. Kedua orang itu sedang minum teh ketika pintu terbuka dan kepala pengawal masuk dari luar. Feng Xiaokuang meletakkan cangkir teh di tangannya, bagaimana? Apakah Anda menemukan informasi yang saya minta Anda periksa? Tuan Feng, saya telah memeriksanya dengan jelas. Pemimpin pengawal ini secara khusus dikirim oleh keluarga Pu untuk melayani Feng Xiaokuang. Kemampuannya dalam segala aspek luar biasa, dan dia juga dapat mengerahkan banyak sumber daya dari grup Februari. Benarkah? Katakan padaku siapa wanita itu. Feng Xiaokuang terobsesi dengan Situ Dianmo sejak dia bertemu dengannya, dan telah menunggu hasil penyelidikan pihak lain. Namanya Situ Dianmo. Dia berasal dari Paviliun Suanyuan di Tiongkok. Kakeknya adalah Situ Changkong, tetua kedua Paviliun Suanyuan. Petik 2. Dan melihat ke arah Fei di seberang King, tetua kelima. Apa pendapatmu tentang aku menikahi wanita ini? Saya rasa pemimpin tidak akan setuju. Fei King menggelengkan kepalanya, pemimpin muda akan mewarisi Gunung Yunxia kita di masa depan, jadi mengapa kita tidak menemukannya? Seorang wanita muda kaya dari keluarga terkenal bisa menjadi pasangan yang cocok. Wanita biasa seperti dia tidak layak menjadi penguasa sekte tersebut. Belum pernah melihat Situ Dianmo. Saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Tuan muda ini jatuh cinta pada wanita cantik pada pandangan pertama. Feng Xiaokuang berkata dengan penuh semangat, dan dia berasal dari Paviliun Huaxia Suanyuan dapat menikahinya. Kami di Gunung Yunxia dapat meminjam sumber daya Paviliun Suanyuan. Anda harus tahu bahwa kami memiliki kekuatan sekarang dan tidak ada kekurangan ahli. Jika kami dapat menggunakan sumber daya Paviliun Suanyuan, semuanya akan berbeda. Kami akan segera memperbaikinya. Kekurangannya adalah menyatukan seluruh dunia sekuler dalam waktu sesingkat-singkatnya. Master Sekte muda benar, kata Fei Qing. Saya khawatir Master Sekte tidak akan setuju. Oke, kata Feng Xiaokuang. Paling buruk, aku bisa membiarkan dia menjadi selirku dan aku bisa menikahi putri yang baik sebagai istriku. Fei Qing mengangguk, tidak apa-apa. Tuan muda adalah pria kuat di level Martial Sein dan calon pewaris Gunung Yunxia, anak muda. Ying Chai, menjadi selir sudah merupakan berkahnya di kehidupan sebelumnya. Feng Xiao tertawa keras, dalam hal ini, kami akan menyiapkan beberapa hadiah pertunangan dan pergi melamar besok. Fei Qing berkata sambil tersenyum, kamu boleh membiarkan kami Yunxia. Pemimpin muda Sekte San datang untuk melamar secara langsung.
Sebagai orang-orang seni bela diri sekuler, mereka pasti tertawa terbahak-bahak. Keduanya mengobrol dan tertawa, dan ada ketukan di pintu, lalu Park Zae-siang masuk dari luar, beberapa langkah di belakangnya. Seorang pengawal membawa tandu, dan di atasnya ada 9 sesepuh Xiao Baicheng. Setelah melihat Xiao Baicheng yang terluka parah, ekspresi Feng Xiaokuang dan Fei Qing berubah, dan mereka segera berdiri dari sofa. Feng Xiaokuang bertanya dengan ekspresi muram, apa yang terjadi? Ada apa dengan tetua ke-9? Park Zae-siang diam-diam merasa bahagia. Semakin marah Yun Xia-san, semakin menyedihkan konsekuensinya bagi Ye Bu-fan, manfaat. Pemimpin sekte muda, tetua ke-9 telah dihancurkan. Apa? Siapa yang melakukan ini? Baik Feng Xiaokuang dan Feng Xiaokuang memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Dalam pemahaman mereka, ketika orang-orang dari Gunung Yunxia datang ke dunia sekuler, itu setara dengan dewa yang turun ke bumi. Sama sekali tidak ada peluang bagi lawan, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan terluka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah tiba di ibu kota kekaisaran, tetua ke-9 akan kehilangan budidayanya. Ini hanyalah tamparan di wajah Gunung Yunxia. Itu Ye Bu-fan. Park Zae tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, Kuanzi dan tetua ke-9 awalnya pergi untuk mendiskusikan bisnis dengan perusahaan investasi Bu-fan. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berakhir tapi dia berakhir seperti ini. Petik 2. Junior, yang memberinya keberanian untuk berani menyentuh orang-orang di Gunung Yunxia. Sebagai pemimpin sekte muda Gunung Yunxia, Feng Xiao sangat marah. Apakah itu Ye Bu-fan? Aku pergi sekarang. Aku harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Feng Xiaokuang yang marah berkata dan hendak keluar. Park Zae-siang diam-diam senang tidak perlu dia sama sekali. Jika Anda khawatir di sini, Yun Xia-san. Tidak membiarkan pihak lain pergi. Tetapi pada saat ini, Fei Qing menghentikan Feng Xiaokuang. Tuan muda, jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Feng Xiao berkata dengan marah, tetua ke-5, anak laki-laki bernama Ye itu benar-benar menyentuh kami orang-orang di Gunung Yunxia. Tidak peduli apa, saya harus mendapatkan wajah saya kembali. Tuan muda, jangan khawatir. Fei Qing relatif tenang, dan menarik Feng Xiaokuang untuk duduk di sofa lagi, dan kemudian berkata, balas dendam ini harus dibalas, Gunung Yunxia. Wajahnya harus dipulihkan, dan Ye Bu-fan harus dibunuh, tetapi tidak perlu terburu-buru. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda tidak akan pernah dikalahkan. Kita masih tahu sedikit tentang dunia sekuler, dan kita harus memahami segalanya. Dia sangat berpikiran jernih. Penatua ke-9 Xiao Baicheng adalah orang kuat di tahap tengah tahap martial Sein, tetapi pada akhirnya, budidayanya dirusak oleh pihak lain. Feng Qiao Kuangcai baru berada di tahap awal martial Sein. Dengan budidaya semacam ini, dia hanya bisa menyajikan makanan apakah dia bisa memenangkan lawan dengan andal. Saat dia meninggalkan Gunung Yunxia kali ini, prioritas pertamanya adalah melindungi Tuan Muda Feng Xiaokuang, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Feng Xiaokuang menjadi sedikit tenang, tetapi masih berkata dengan amarah yang masih ada, tetua ke-5, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Jangan khawatir, aku akan memeriksa luka tetua ke-9 dulu. Petik 2. Setelah itu, dia berdiri dan memeriksa Xiao Baicheng. Setelah melihat luka lawannya dengan jelas, alisnya berkerut semakin dalam. Feng Xiaokuang bertanya, bagaimana cedera tetua ke-9? Apakah ada kemungkinan untuk sembuh? Petik 2. Cederanya sangat serius, seluruh dantiannya hancur, dan dia benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna. Fei Qing berdiri dan berkata, mari kita atur seseorang untuk mengirim tetua ke-9 kembali ke Gunung Yunxia terlebih dahulu. Mungkin pemimpin sekte dapat menyembuhkan lukanya. Selain itu, kekuatan di dunia sekuler jauh lebih kuat dari yang kita duga sebelumnya. Sebaiknya Master Sekte mengirimkan lebih banyak ahli. Feng Xiaokuang mengangguk dan kembali menatap Park Zae-siang, Tuan Park, saya serahkan masalah ini kepada Anda.
Atur seseorang untuk mengirim tetua ke-9 kembali ke Gunung Yunxia. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan mengatur seseorang untuk mengurusnya segera. Setelah Park Zaixiang selesai berbicara, dia meminta seseorang untuk membawa tandu dan pergi bersama Xiao Baicheng. Setelah mereka pergi, Feng Xiaokuang segera mengeluarkan jimat telegraf giok dan mengirim pesan kepada ayahnya Feng Qianli agar Gunung Yunxia kembali ke tempatnya. Kirim ahli ke sana. Setelah melakukan semua ini, dia melihat ke arah Fei Qing, tetua kelima. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Bab 1566, Membunuh Bunga Persik. Fei Qing berkata, ini sangat sederhana. Pergi ke Paviliun Xuanyuan besok untuk melamar. Saat itu, melalui jaringan informasi Paviliun Xuanyuan, Anda akan sepenuhnya memahami kekuatan anak itu. Tuan akan membunuhnya segera setelah dia tiba. Xiao Kuang mengangguk, apa yang dikatakan tetua kelima adalah bahwa saya memiliki ide yang sama. Kedua orang itu dengan cepat mencapai kesepakatan tanpa mempertimbangkan apakah pihak lain akan menyetujui pernikahan tersebut. Menurut mereka, tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang berani menolak pemimpin muda sekte Gunung Yunxia ketika dia datang untuk melamar. Situ Dianmo kembali ke Paviliun Xuanyuan, dengan penuh kegembiraan, dan kembali ke halaman kecil tempat dia dan Situ Cangkong tinggal, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di halaman tersebut. Saya menelepon keluarga saya dan menanyakannya, dan kemudian saya mengetahui bahwa Master Pedang dan tetua kedua Andao Yuan sedang keluar untuk urusan bisnis dan berkata mereka tidak akan kembali sampai besok pagi. Karena kakeknya tidak ada di rumah, dia langsung menuju kamarnya untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidurnya, merasakan nafas rumahnya yang telah lama hilang, jantung Situ Dianmo berdebar kencang, dan segala macam emosi rumit mengalir deras ke dalam hatinya. Walaupun aku baru jauh dari rumah kurang dari sebulan, aku sudah mengalami terlalu banyak hal. Hanya aku yang tahu rasanya seperti bermimpi besar, dan rasanya sudah 100 tahun berlalu. Setelah menghela nafas, wajah tampan itu muncul di benaknya lagi. Jika Ye Bufan tidak bergegas tepat waktu untuk menyelamatkannya, aku khawatir dia masih menjadi keturunan vampir. Dia tidak bisa memiliki kehidupannya sendiri, dia tidak bisa memiliki kesadarannya sendiri, dan dia tidak bisa kembali ke keluarga ini. Dia akan selalu menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Meski tubuhnya saat ini telah menjadi vampir, ia tetap memiliki diri yang mandiri, dan mungkin ada harapan untuk bisa berubah kembali di masa depan. Saudara Ye, terima kasih. Gumam Situ Dianmo, dengan senyum cerah di wajahnya. Dia bersyukur, mengagumi, dan mengagumi pria ini. Saat ini, hatinya terisi penuh dan dia tidak bisa lagi menampung orang lain. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya tertidur. Keesokan paginya, saya dibangunkan oleh percakapan di luar pintu. Aku bilang, Lao An, kenapa tidak ada kabar dari Dianmo? Aku benar-benar cemas. Suara Situ Cangkong penuh ketidaksabaran. Cucunya tiba-tiba hilang selama berhari-hari tidak cemas. Seorang Dao Yuan menghiburnya, orang tua, kamu tidak perlu terlalu cemas. Meskipun kami belum menemukan Dianmo, belum ada berita tentang kecelakaannya. Situ Cangkong berkata dengan tidak sabar, di sana, di negara M, apakah ada berita tentang orang-orang kita? Sudah lama sekali, mengapa kita harus menemukan beberapa petunjuk? Energinya masih terbatas. Tetapi ada hal-hal besar yang terjadi di barat baru-baru ini. Saya mendengar bahwa pengadilan ilahi dan dunia gelap sedang berperang. Akhirnya, Adam secara resmi turun tahta, dan putrinya Helena secara resmi mengambil alih posisi tersebut dari Kaisar Dewa. Apakah hal sebesar itu terjadi? Sebagai tetua Paviliun Xuanyuan, Situ Cangkong secara alami mengetahui status Senting di barat, dan cukup terkejut dengan berita tersebut. Apa yang terjadi? Bukankah ini waktu yang tepat? Mengapa kamu tiba-tiba turun tahta? Itu tidak jelas. Seorang Dao Yuan menggelengkan kepalanya, apakah itu pengadilan ilahi atau dunia gelap? Organisasinya sangat ketat, dan mereka bukan orang-orang kita. Mampu menembus. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dunia gelap penuh dengan makhluk gelap, dan sulit bagi manusia untuk masuk. Hal yang sama berlaku untuk pengadilan ilahi. Jika Anda ingin masuk,
Anda harus menjadi pendeta terlebih dahulu, dan kondisinya sangat keras. Selain itu, fokus Paviliun Suanyuan adalah pada dunia sekuler, dan ia hanya memiliki pemahaman awal tentang hal-hal ini, bukan objek utama kendali. Oh, aku tidak tahu kemana perginya gadis Dianmo itu. Aku sangat khawatir. Keduanya mengobrol sebentar lalu kembali ke topik pembicaraan. Situ Cangkong menghela nafas panjang. Benarkah, kakek, seberapa cemasnya kamu? Saat dia berbicara, Situ Dianmo muncul di depan mereka berdua dengan senyuman secerah bunga. Mata lama Situ Cangkong langsung melebar, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya terlebih dahulu, lalu mencubit pahanya untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Gadis bau, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak menyapa kakek dulu? Kakek, bukankah aku memberimu kejutan? Setelah mengalami banyak hal, Situ Dianmo semakin bersemangat saat melihatnya kakek. Merasa ramah, dia menghampiri dan meraih tangan Situ Cangkong. Kamu gadis, kamu menghilang selama berhari-hari dan janggut kakekmu rontok. Seorang Daoyuan berkata sambil tersenyum, Dianmo, kemana saja kamu? Kenapa tidak ada kabar selama berhari-hari? Ya, nak, apa yang terjadi? Seperti ini, kakek, saya ditangkap oleh Departemen Khusus Negara M. Situ Dianmo dan Ye Bufan sudah mendiskusikan bagaimana menjelaskan hilangnya tiba-tiba ingin mengungkap identitas pangeran vampir, dia mengabaikan saja masalah tentang pengadilan ilahi dan dunia gelap. Dikatakan secara langsung bahwa dia ditangkap oleh orang-orang Carlos, dan kemudian Ye Bufan masuk ke area 51 dan menyelamatkannya. Meski sebagian isinya tersembunyi, selebihnya benar dan tidak ada kekurangan dalam cerita. Seperti ini, meskipun mereka mendapat informasi yang cukup, setelah mendengar ini, kedua lelaki tua itu membuka mulut karena terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebagai lawan utama Paviliun Suanyuan, mereka adalah Departemen Khusus Negara M. Kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan belum menyentuh keberadaan area 51. Tapi sekarang, Ye Bufan baru berada di sana selama lebih dari 10 hari, dan dia langsung menghancurkan sarang area 51 dan juga membunuh saingan lamanya Carlos. Setelah sekian lama, Situ Cangkong menelan ludah dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, nak, apa yang kamu katakan itu benar. Jangan bohong padaku kan. Kakek, tentu saja benar. Bagaimana aku bisa melakukan itu sesuatu? Mungkin aku berbohong kepadamu. Kami telah membawa kembali banyak informasi tentang area 51, dan sekarang berada di tempat saudara Ye. Oke, bagus sekali. Setelah memastikan bahwa berita itu benar, kedua lelaki tua itu sekali lagi merasa senang. Bagaimana dengan Lao An? Saya pasti memiliki pandangan ke depan saat itu untuk menarik anak itu ke Paviliun Suanyuan. Jika tidak, saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki hari ini. Situ Cangkong tersenyum paling bahagia. Ya, ini adalah hal paling bijaksana yang telah kamu, orang tua, lakukan dalam hidupmu. Seorang Daoyuan tidak menyangkal hal ini, dan memujinya, Xiao Fan, anak laki-laki ini masih muda dan menjanjikan, dan dia benar-benar menyelesaikan kita dengan satu gerakan. Bahaya tersembunyi terbesar di Tiongkok, ini adalah sesuatu yang tidak dapat kami lakukan selama bertahun-tahun. Ya, anak ini seperti naga, dan cepat atau lambat dia akan naik ke puncak. Situ Cangkong tertawa lagi, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan menarik Situ. Dianmo berkata, nak, manfaatkan kesempatan ini. Jangan biarkan anak ini melarikan diri. Kamu harus menjadikannya cucu iparku. Pipi Situ Dianmo tiba-tiba memerah karena malu kekaguman yang mendalam di hatinya, dia tetap tidak bisa. Aku malu mengatakannya di depan dua lelaki tua itu. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Kakak Ye punya pacar. Pada titik ini, Situ Cangkong juga menghela nafas, anak laki-laki ini pandai dalam segala hal, tapi dia ditakdirkan untuk memiliki terlalu banyak wanita. Bab 1567, Melamar Pernikahan di Rumah. Seorang Daoyuan berkata, orang tua, saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan, dan Xiao Fan juga mampu. Apa artinya memiliki lebih banyak pacar?
Pengemis di jalan sendirian, dan tidak ada wanita yang dia sukai. Apakah kamu ingin aku menjadi cucu menantumu? Kamu dilahirkan dalam berkah dan kamu tidak tahu bagaimana cara diberkati. Xiao Fan sudah lama kembali. Bagaimana aku bisa begitu pilih-pilih sepertimu? Setelah dia selesai berbicara, alih-alih marah, si Tu Cangkong malah tertawa. Benar, Xiao Fan adalah naga di antara laki-laki. Wajar jika seorang gadis menyukainya. Dia menoleh ke arah si Tu Dianmo. Nak, apakah kamu mendengar itu? Memiliki pacar bukanlah masalah sama sekali, bahkan jika dia sudah menikah. Kamu harus membawaku kembali. Kakek, si Tu Dianmo sangat pemalu sehingga wajahnya yang cantik tiba-tiba tampak seperti apel matang. Petik 2. Penatua Situ, pintu. Si Tu Cangkong bertanya, apakah mereka memberitahu saya siapa yang ingin mereka temui? Petik 2. Pengurus rumah tangga tampak gelisah dan berkata, itu pria muda dan pria tua. Mereka bilang mereka berasal dari Gunung Yunxia, sebuah sekte tersembunyi, dan mereka ingin Anda keluar dan menyapa mereka secara langsung. Petik 2. Apa? Gunung Yunxia. Begitu. Kata-kata pramugara jatuh, ekspresi Andao Yuan dan Si Tu Cangkong berubah drastis, dan mereka melompat dari kursi mereka. Sebagai praktisi seni bela diri dan jurumu di Paviliun Suanyuan, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang hal yang tersembunyi, sekte, dan juga mustahil untuk tidak mengetahui Gunung Yunxia. Hanya saja sekte tersembunyi tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Mengapa tiba-tiba datang ke ibu kota kekaisaran dan Paviliun Suanyuan hari ini? Tanda tanya, apa yang harus saya lakukan? Seorang Dao Yuan merenung sejenak, mari kita bawa mereka masuk dulu, lalu lihat apa yang akan mereka lakukan. Setelah mengatakan itu, dia dan Si Tu Cangkong hendak keluar untuk menyambut mereka. Si Tu Dianmo bertanya dengan bingung, kakek, mereka ada di sini segera setelah mereka datang. Mengapa kita tidak membiarkan mereka masuk saja? Mengapa mengganggu kalian berdua? Untuk menjemput mereka, menurutnya, Si Tu Cangkong dan Andao Yuan adalah tetua Paviliun Suanyuan. Mereka hanya bisa disambut oleh orang lain. Siapa yang pantas disambut secara langsung? Nak, kamu masih muda dan belum tahu seberapa kuat kekuatan tersembunyi sekte adalah. Si Tu Cangkong berkata dengan ekspresi serius, ada begitu banyak master di sekte tersembunyi dan status mereka tinggi. Bahkan kami di Paviliun Suanyuan harus berhati-hati saat berurusan dengan mereka. Seorang Dao Yuan berkata, di antara sekte tersembunyi di Tiongkok, 3 gunung dan 6 sekte dihormati, dan Gunung Yunxia adalah salah satu dari 3 gunung. Sekarang pemimpin sekte muda ada di sini secara langsung, kita harus keluar untuk menyambutnya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan menuju pintu. Si Tu Dianmo ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengikuti. Di luar gerbang Paviliun Suanyuan, Feng Xiaokuang berdiri dengan tangan di belakang tangannya. Tetua kelima, Fei Qing, mengikuti di samping dia. Mereka semua memiliki ekspresi bangga di wajah mereka, dan ada 4 pengawal yang dikirim oleh keluarga Po berdiri di belakang mereka. Dalam hati mereka, kehadiran pemimpin sekte muda Gunung Yunxia yang bermartabat sudah merupakan suatu kehormatan besar Paviliun Suanyuan, dan pihak lain pasti ingin melakukannya. Keluarlah untuk menyambut mereka. Benar saja, mereka segera melihat Si Tu Cangkong dan Andao Yuan bergegas keluar, ekspresi kebanggaan mereka menjadi lebih tinggi. Menguasai. Ketika mereka sampai di depan pintu, Si Tu Cangkong dan Andao Yuan saling menyapa dengan hangat dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Ketika Si Tu Dianmo melihat Feng Xiaokuang, ekspresinya terkejut, kenapa kamu? Ini aku, bagaimana? Bukankah ini sebuah kejutan? Feng Xiaokuang tampak sangat puas dengan reaksi pihak lain, dan tertawa keras, seperti yang saya katakan sebelumnya, hal-hal yang telah saya putuskan tidak berubah, dan Anda tidak punya hak untuk menolak. Setelah dia mengatakan ini, baik Si Tu Cangkong maupun Andao Yuan tampak terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Brengsek, keluar dari sini, kami tidak menyambutmu di sini. Meskipun dia mengetahui bahwa pihak lain adalah pemimpin sekte muda Gunung Yunxia, Si Tu Dianmo masih sangat muak dengan Feng Xiaokuang, jadi dia berbalik dan berjalan kembali. Feng Xiaokuang tertawa,
tetapi dia tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Menurutnya, dia melamar, dan pihak lain tidak punya alasan untuk menolaknya. Wanita di depannya ditakdirkan untuk menjadi istrinya, yang akan menambah sedikit lebih romantis. Fei Qing berkata kepada Si Tu Changkong dan dua lainnya, kalian berdua, sesuatu yang baik akan datang ke rumah kita hari ini. Ayo masuk dan membicarakannya. Setelah mengatakan itu, dia dan Feng Xiaokuang segera mengambil alih kehormatan dan berjalan masuk. Si Tu Changkong dan Andao Yuan saling memandang, lalu segera mengikuti, memimpin kedua orang itu ke aula. Si Tu Dianmo sedang duduk di sana dengan marah, dan menoleh ketika dia melihat Feng Xiaokuang memasuki pintu. Meski tidak tahu apa yang terjadi, Si Tu Changkong tetap dengan sopan mempersilakan mereka berdua untuk duduk. Dia meminta kepala pelayan untuk menuangkan teh untuk mereka berdua, dan kemudian bertanya dengan sopan, Tuan Muda, mengapa Anda datang ke paviliun Suanyuan? Feng Xiaokuang mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan santai tanpa berkata apa-apa. Fei Qing berkata, Saudara Situ, ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Pemimpin sekte muda kami menyukai cucu perempuan Anda dan datang ke sini untuk melamar pernikahan hari ini. Apa? Kamu sedang bermimpi. Berharap orang ini benar-benar melakukannya. Jika dia bersungguh-sungguh, dia segera melompat dan berteriak dengan marah, menyerah saja pada gagasan itu. Aku tidak bisa menikahimu bahkan jika aku mati. Berani. Wajah Fei Qing tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu merasa bersalah dengan menikahi pemimpin sekte muda kita? Dia awalnya adalah orang kuat di tahap akhir martial Sein. Momentum kemarahan dan kuat ini tiba-tiba pecah, dan suasana di dalam ruangan itu langsung menjadi sangat menyedihkan. Ini, merasakan momentum kuat dari pihak lain, ekspresi Si Tu Changkong dan kedua orangnya tiba-tiba berubah. Seorang Dao Yuan berkata dengan cepat, kalian berdua, mari kita bicara dengan hati-hati. Si Tu Changkong juga berbalik untuk melihat Si Tu Dianmo, nak, jangan kasar. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata secara rahasia untuk menunjukkan agar tidak bertindak gegabah. Bahkan jika Anda tidak setuju, Anda tidak bisa memaksakan diri dalam situasi ini. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di level martial Sein, dan kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Sebagai seorang kaisar tingkat menengah, Si Tu Dianmo sama sekali tidak memperhatikan kedua orang ini, namun untuk menyembunyikan identitasnya dan tidak bisa mengungkapkan kekuatannya sendiri, dia akhirnya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil telepon, menyusun pesan dan mengirimkannya. Si Tu Changkong berbalik dan berkata dengan sopan kepada Feng Xiaokuang dan Feng Xiaokuang, pemimpin sekte muda, Penatua Fei, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi cucu perempuan saya sudah memiliki hati, jadi pernikahan ini harus dilupakan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Feng Xiaokuang, yang sedang minum teh dengan santai, langsung menjadi dingin. Menurutnya, jika dia datang untuk melamar sebagai pemimpin sekte muda, pihak lain harusnya senang dan langsung setuju, tanpa ada alasan untuk menolak. Si Tu Dianmo berkata, ya, saya sudah punya pacar. Fei Qing berkata dengan arogan, jika kamu punya pacar, tinggalkan saja. Apa kamu tidak mengerti aturan ini? Bisakah pihak lain sebanding dengan kita? Sekte muda pemimpin Gunung Yunxia memiliki status yang mulia. Mengapa? Si Tu Dianmo tidak ingin memperhatikan pada awalnya, tetapi melihat pihak lain begitu sombong dan tidak masuk akal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, kamu benar, aku lebih menyukai orang daripadamu. Tuan muda omong kosong ini 1000 kali, 10.000 kali lebih baik. Bab 1568 10 pil pemecah surga. Fei Qing sangat marah dan menamparkan telapak tangannya di atas meja teh di depannya. Meja teh, yang awalnya terbuat dari kayu mahoni, langsung berubah menjadi bola bubuk. Berani, siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormatiku, anak muda penguasa Gunung Yunxia? Ekspresi Si Tu Changkong dan Andao Yuan berubah. Mereka memang orang suci bela diri yang kuat dengan kultivasi yang begitu kuat. Jika mereka melakukannya sendiri, mereka pasti tidak akan mampu mencapai level ini. Pada saat yang sama, saraf mereka tegang. Begitu mereka mengambil tindakan, saya khawatir gabungan mereka semua tidak akan mampu menandingi dua orang di depan mereka.
Tepat ketika udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang, Feng Xiaokuang melambaikan tangannya. Baiklah, tetua kelima, orang-orang sekuler tidak memahami Gunung Yunxia kita, jadi tidak perlu berdebat dengan mereka. Feng Xiaokuang menghentikan Fei Qing, dan kemudian melihat ke arah Situ Cangkong dan tiga lainnya, sepertinya kamu masih tidak peduli dengan Gunung Yunxia kami. Saya tidak tahu banyak tentang itu, jadi izinkan saya menunjukkan hadiah pertunangan saya terlebih dahulu, dan kemudian Anda akan tahu bagaimana. Memilih mengeluarkan botol giok kecil dan menyerahkannya. Dia mengambil botol giok kecil dan berkata, ini adalah pil pemecah surga yang disempurnakan oleh sesepuh agung Gunung Yunxia kita. Satu pil dapat mengangkat ahli tingkat surga ke tingkat yang lebih tinggi. Sejauh yang saya tahu, selama tingkat kultivasi mencapai tingkat surga, bahkan di ibu kota kekaisaran Anda dia adalah orang yang kuat, dan dengan pil seperti milik saya, kekuatan pavilion Suanyuan Anda akan meningkat pesat di masa depan, bagaimana dengan itu? Apakah hadiah pertunanganku cukup berat? Tanda tanya. Feng Xiaokuang memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Menurut pendapatnya, pil apapun yang dapat memungkinkan prajurit tingkat surga untuk meningkatkan budidaya mereka akan sangat berharga. Cukup untuk para pejuang di dunia sekuler, ambil itu seperti orang gila. Sebagai seorang pejuang, baik itu Situ Dianmo maupun Situ Cangkong, selama melihat kemurahan hatinya, ia akan langsung menyetujui pertunangannya. Namun hasilnya benar-benar berbeda dari yang diharapkannya. Baik kakek maupun cucu di hadapannya tampak cuek, seolah tidak mendengar sama sekali apa yang diucapkannya. Dia tidak tahu bahwa dengan bantuan ramuan Ye Bufan, Situ Cangkong dan Andao Yuan telah mencapai alam kesempurnaan surgawi dan hanya selangkah lagi dari tingkat suci pil. Adapun Situ Dianmo, orang kuat di tahap tengah alam kekaisaran bahkan tidak akan melirik ramuan tingkat rendah seperti itu. Tuan muda, maafkan saya, kami tidak dapat menyetujui pernikahan ini, dan kami tidak dapat menerima hadiahnya. Situ Cangkong langsung mendorong kembali botol giok kecil di tangannya. Ekspresi Feng Xiaokuang berubah, hei, apakah kamu mendengar dengan jelas? Ini adalah pil pemecah surga, pil berkualitas tinggi yang memungkinkan ahli tingkat surga meningkatkan kultivasi mereka. Ini adalah harta tak ternilai yang tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Oke, singkirkan pil omong kosongmu, aku, kakak Ye, punya banyak di tanganku. Mata Situ Dianmo penuh dengan penghinaan. Ye Bufan adalah peri medis, dan dia hanya mengandalkan pil untuk membesarkannya tingkat budidaya dari tingkat Sein ke tingkat Sein. Dalam hal ini, bahkan penglihatannya menjadi lebih tinggi. Bagaimana dia bisa meminum pil biasa di matanya? Saat ini, wajah Feng Xiaokuang benar-benar menjadi gelap, sepertinya kamu bertekad untuk tidak menerima pernikahan ini. Meskipun Situ Cangkong takut pada Gunung Yunxia, itu adalah masalah seumur hidup bagi cucunya. Jadi dia tentu saja tidak bisa mentolerirnya kompromi apapun. Maaf, Tuan Muda, cucu perempuan saya sudah memiliki hatinya. Kami benar-benar tidak dapat menyetujui pernikahan ini. Fei Qing berkata dengan ekspresi muram, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Selama Anda menjadi istri Tuan Muda, saya berjanji untuk membiarkan Situ Nona masuk surga dalam waktu 3 tahun, dan naik ke tingkat suci dalam 10 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diminta oleh banyak orang. Anda hanya memiliki kesempatan ini, kamu tidak akan memilikinya. Karena sangat langka, serahkan pada orang lain. Yah, aku tidak peduli. Situ Dianmo menolak lagi tanpa ragu-ragu. Benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman. Ditolak satu demi satu benar-benar membangkitkan kemarahan di hati Feng Xiaokuang. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa wanita yang disukai Master Sekte Muda ini tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan di depan pria kuat. Menyerahkannya kepada Fei Qing dan berkata, berikan dia secara langsung, aku akan mengambilnya kembali. Beraninya kamu. Situ Cangkong sangat marah. Meskipun dia telah bertoleransi demi Gunung Yunxia, toleransinya tidak terbatas. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain? Feng Xiaokuang tersenyum dingin, kamu benar, kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menindas orang lain hari ini.
Kamu harus menyetujui pernikahan ini, dan kamu harus setuju jika kamu tidak setuju. Selama kamu memilikiku, selama lelaki tua itu ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuh rambut cucuku hari ini. Situ Cangkong berdiri di depan Situ Dianmo, auranya tiba-tiba meletus. Ada juga orang tua seperti saya. Seorang Dao Yuan melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Situ Cangkong. Meskipun Gunung Yunxia sangat kuat, Paviliun Xuanyuan kami tidak dapat diganggu oleh sembarang orang. Kemampuan. Fei Qing tertawa dengan arogan, kamu berani menghentikanku bahkan jika kamu adalah orang kecil. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Apakah kamu takut dengan umur panjangmu? Setelah mengatakan ini, auranya tiba-tiba meningkat, paksaan dari prajurit tingkat suci bela diri langsung memenuhi seluruh tempat. Ekspresi Situ Cangkong tiba-tiba berubah, dan mereka mundur 5 atau 6 langkah. Mereka berdua belum pernah memiliki pengalaman bertarung melawan prajurit tingkat Sein yang kuat sebelumnya. Mereka tiba-tiba kewalahan oleh Fei Qing, yang berada di tahap akhir martial Sein. Di bawah tekanan yang kuat, Qi mereka berhenti berfungsi, dan bahkan berdiri pun membutuhkan usaha yang besar. Pada saat yang sama, energi dan darah di dada mendidih, seolah seteguk darah lama akan muncrat kapan saja. Faktanya, ini adalah akibat dari penolakan Fei Qing. Lagi pula, kali ini dia datang untuk melamar dan dia tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu tegang. Jika tidak, jika orang kuat di tahap akhir seni bela diri mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka berdua mungkin tidak akan bisa bertahan sejenak. Melihat kedua orang itu berjuang, Feng Xiaokuang tertawa penuh kemenangan. Bagaimana kabarmu? Rasanya menyenangkan. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa dengan dunia kecilmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikan kami. Melihat kakeknya berjuang untuk bertahan, Situ Dianmo sangat marah dan berharap dia bisa pergi ke sana. Tampar kedua orang ini sampai mati. Tapi kemudian dia tidak bisa menyembunyikan kultivasinya. Tidak peduli apa, dia tidak ingin kakeknya tahu bahwa dia sekarang adalah seorang vampir. Memikirkan hal ini, dia akhirnya menahannya. Akan lebih baik jika dia tidak mengekspos tingkat kultivasinya kecuali benar-benar diperlukan. Pak Tua Situ, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu setuju atau tidak? Feng Xiao berkata dengan bangga, sudah kubilang, jangan ambil risiko. Tidak ada yang berani menjadi musuh Gunung Yunxia kita. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, siapa yang mengatakan itu? Di mataku, kamu Yun Xiaoshen bukanlah apa-apa. Begitu. Suara itu turun, pintu dibuka dengan keras, dan kemudian dua sosok muncul di aula mereka, itu adalah Ye Bufan dan Ye Tian. Saudaraku Ye, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat kedatangan Ye Bufan, Situ Dianmo sangat gembira dan langsung melompat ke pelukannya seperti bayi burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Ternyata dia sudah lama berpikir bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan baik hari ini, dan tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan, jadi dia hanya mengirim pesan ke Ye Bufan, meminta pihak lain untuk datang membantu secepatnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Bufan menepuk punggung Situ Dianmo untuk menyatakan kenyamanan, lalu memegang tangannya dan berjalan mendekat. Bab 1569 Telapak Tangan Penusuk Awan. Xiao Fan, kamu di sini. Setelah melihat Ye Bufan, Situ Cangkong dan Andao Kuan juga sangat gembira. Mereka hampir pingsan di bawah tekanan pembangkit tenaga listrik tingkat martial Sein sekarang. Pada saat ini, Ye Bufan mengambil alih segalanya untuk mereka. Keduanya tiba-tiba kosong, dan kemudian ambruk di kursi di belakang mereka, tanpa energi tersisa di tubuh mereka. Nak, siapa kamu? Setelah melihat pemuda ini muncul dan mengambil alih momentumnya dengan mudah, hati Fei Qing bergejolak. Anda harus tahu bahwa mereka yang dapat menahan tekanannya setidaknya adalah ahli tingkat Santo bela diri, dan pemuda di depannya jelas baru berusia 20-an. Untuk dapat mencapai tingkat suci di usia yang begitu muda, bahkan jika ditempatkan di sekte tersembunyi, dia pasti seorang jenius di antara para jenius. Selain itu, sebagai putra pemimpin sekte dan dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di Gunung Yunxia, Feng Xiaokuang baru mencapai tahap awal seni bela diri di bawah pelatihan penuh sekte tersebut.
Di dunia sekuler, energi spiritual sangat sedikit, sumber daya langka, dan warisan seni bela diri sebagian besar adalah seni bela diri tingkat rendah. Bagaimana seorang santo bela diri muda dapat diciptakan dalam keadaan seperti itu? Saat dia tertegun, Feng Xiaokuang sudah sangat marah. Sejak mereka bertemu, dia telah mengenali Situ Dianmo sebagai wanitanya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun terlibat dengannya. Tapi sekarang, Situ Dianmo pertama-tama melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan kemudian mereka berjalan beriringan. Ini hanyalah sebuah pelanggaran terhadapnya. Brengsek, lepaskan aku. Sebelum Fei Qing pulih, Feng Xiaokuang sudah menamparkan wajah Ye Bufan dengan telapak tangannya. Keluar dari sini. Sosok Ye Tian melintas di depannya, mengangkat tangannya dan meninju dia. Pukulan ini sangat keras, membawa tekanan yang tak ada habisnya, dan langsung membangunkan Fei Qing, yang masih linglung. Tuan muda, hati-hati. Fei Qing terkejut ketika dia merasa bahwa budidaya pemuda di depannya tidak kalah dengan miliknya. Jika pemimpin sekte muda terluka, tidak ada cara untuk menjelaskan kepada pemimpin sekte setelah dia kembali. Memikirkan hal ini, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan kemudian mendatangi Feng Xiaokuang, meraih ikat pinggangnya dengan satu tangan dan dengan cepat mundur, dan menghadapi pukulan jarak dekat Ye Tian dengan tangan lainnya. Tinju dan telapak tangan bertemu, dan terjadi ledakan keras. Kedua orang itu tiba-tiba ditembak balik seperti bola meriam, dan terlempar kembali sejauh lebih dari 10 meter, menghantam dinding di belakang mereka dengan keras. Pertarungan antara prajurit tingkat martial Sein sungguh menakjubkan. Gelombang udara yang kuat menyapu sekeliling, dan furnitur serta dekorasi yang tak terhitung jumlahnya di ruangan itu hancur berkeping-keping. Untungnya, sebagai markas besar pavilion Xuan Yuan, Andao Kuan telah melakukan banyak pemberkatan formasi di ruangan itu sebelumnya, jika tidak, rumahnya mungkin akan runtuh kali ini. Fei Qing menenangkan suasana hatinya. Pada saat ini, hatinya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Yang mengejutkannya adalah betapa kuatnya Ye Tian. Baru saja, dia dikejutkan oleh kultivasi Ye Bufan, tetapi dalam sekejap, dia menemukan bahwa pemuda lain itu tidak buruk sama sekali, dan kekuatannya bahkan lebih baik daripada miliknya, memiliki. Yang dia takuti adalah keselamatan Feng Xiaokuang sekarang. Jika dia mengambil tindakan satu langkah kemudian, pemimpin sekte muda itu mungkin sudah binasa. Begitu Feng Xiaokuang meninggal, dia tidak akan mampu menahan amarah Feng Qianli. Dia tidak tahu bahwa di bawah instruksi Ye Bufan, Ye Tian hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam pukulan itu, dan bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerimanya, dia tidak akan bisa menangkapnya. Tentu saja, Feng Xiaokuang juga tidak mengetahui hal ini. Dia selalu sombong, dan tindakannya barusan dilakukan dengan antusias, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Bahkan secara tidak sadar, tidak ada seorang pun di antara pemuda duniawi ini yang bisa menjadi lawannya. Akibatnya, setelah pukulan Ye Tian menyebabkan energi dan darah di tubuhnya melonjak, dan seteguk darah tua hampir muncrat. Jika Fei Qing tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia mungkin akan meledak olehnya pukul sekarang. Wah, beraninya kamu menyakitiku. Setelah sadar kembali, orang ini tiba-tiba menjadi marah dan memerintahkan Fei Qing, tetua kelima, bunuh mereka untukku. Sebagai pemimpin sekte muda Gunung Yunxia, dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, dan dia selalu dimanjakan mengatakan hal yang sama, tapi sekarang dia mengalami kemunduran satu demi satu, yang tiba-tiba membuatnya merasa seperti ingin membunuh. Fei Qing tahu bahwa pemuda di depannya tidak kalah dengan dia dalam budidaya, dan tidak akan mudah untuk membunuhnya. Tetapi Tuan Muda memberi perintah, dan dia tidak punya pilihan selain menurut, jadi dia hanya bisa gigit jari dan melangkah maju. Dia melirik ke arah Ye Bufan dan Ye Tian, anak muda, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kami dari Gunung Yunxia, yang baru saja kamu sakiti adalah pemimpin sekte muda Gunung Yunxia kami. Mengingat budidaya itu tidak mudah, sekarang beri Anda kesempatan, berlutut dan minta maaf secepatnya. Tuan muda kami mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, Anda hanya akan mati. Menghadapi dua orang di depannya, Fei Qing tidak sepenuhnya yakin dan hanya bisa menggendongnya, keluar dari Gunung Yunxia.
Saya harap saya bisa mengintimidasi lawan dengan nama saya. Toh, sebagai salah satu dari 3 gunung dan 6 sekte, Gunung Yunxia masih memiliki efek jera di dunia persilatan. Sayangnya dia menemukan orang yang salah. Kedua orang di depannya sama sekali tidak menganggap serius sekte tersembunyi mereka. Gunung Yunxia, kan, sudah lama ku bilang, di mataku, kamu bukan apa-apa. Kedua pria ini datang untuk melamar tetapi gagal, jadi mereka langsung merampoknya, yang menimbulkan kemarahan di hati Ye Bufan. Saya benar-benar berpikir bahwa sekte tersembunyi Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda bukan apa-apa bagi saya. Kemarin saya menghapus salah satu tetua ke-9 Anda, dan hari ini 2 lagi melompat keluar. Anda benar-benar mencari kematian. Tetua ke-9, apakah kamu itu Ye Bufan? Fei Qing terkejut. Awalnya, dia ingin menunggu bala bantuan sekte tiba sebelum mengambil tindakan, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menyerang mereka secara langsung hari ini. Dia terkejut, tetapi Feng Xiaokuang sangat marah. Sialan, kamu berani menjadi musuh Gunung Yunxia, tetua ke-5, bunuh dia secepatnya. Fei Qing diam-diam mengutuk si idiot itu di dalam hatinya, jika aku yakin, aku akan melakukannya sudah melakukannya sejak lama. Sekarang kita sudah mulai, apakah perlu bicara omong kosong? Ye Tian sendiri membuatnya sangat takut, dan ada seorang pria muda di sampingnya yang tidak bisa membedakannya. Meskipun dia tidak bisa mengetahui kekuatan Ye Bufan sama sekali, menurut hubungan prioritas antara 2 orang di depannya, dia harus lebih kuat dari Ye Tian sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, Ye Bufan melambaikan tangannya ke Ye Tian, masuk ke pavilion Xuanyuan dan menyinggung kedua tetua, saya akan mematahkan anggota tubuh saya sebagai hukuman. Di depannya, secara pribadi, ini adalah pavilion Xuanyuan. Jika pemimpin sekte muda dan tetua ke-5 benar-benar terbunuh, Gunung Yunxia yang marah mungkin akan membawa kemarahannya ke pavilion Xuanyuan. Justru karena itulah dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ya, Ye Tian setuju dan berjalan menuju Fei Qing. Nak, kamu sedang mencari kematian. Meskipun Fei Qing takut, melihat pihak lain mengabaikannya masih menimbulkan kemarahan di dalam hatinya. Terlebih lagi, hanya satu orang di sisi lain yang mengambil tindakan, yang langsung membuatnya sangat rileks. Dia mendatangi Ye Tian dalam sekejap dan menyerang dengan telapak tangan yang sangat cepat. Bayangan palem di seluruh langit berubah menjadi awan halus, membuatnya mustahil untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, namun juga membawa energi tak terbatas dan niat membunuh. Itu adalah keahlian unik Gunung Yunxia, Cloud Piercer Palem. Untuk mengalahkan lawan di depannya secepat mungkin, dia menggunakan trik unik menekan bagian bawah kotak segera setelah dia mengambil tindakan. Hal yang paling ampuh dari Cloud Piercing Palem adalah sulitnya membedakan mana yang benar dan yang salah, sehingga menyulitkan orang untuk membedakan antara kenyataan dan kenyataan. Sayang sekali Ye Tian bahkan tidak melihatnya dan langsung meninju. Tidak peduli kamu benar atau salah, aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, semua gerakan salah hanyalah awan kosong. Bab 1570, mengalahkan Feng dan tertawa gila. Memikirkan pukulan Ye Tian yang mengubah hal-hal rumit menjadi kesederhanaan, Fei Qing merasakan perasaan yang tak terhentikan di dalam hatinya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memukulnya ke depan, dan kedua tinju itu bertemu lagi, dan mereka bertarung dengan keras. Awalnya, Fei Qing masih mempertahankan kesan sebelumnya, berpikir bahwa dia dan Ye Tian memiliki tingkat kultivasi yang sama, jadi meskipun mereka tidak dapat mengalahkan satu sama lain, mereka tidak akan menderita. Tapi begitu dia menyentuh tinju lawannya, kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba datang seperti air pasang, langsung menghancurkan telapak tangannya hingga berkeping-keping, dan kemudian seluruh tubuhnya dipukul seperti bola meriam dan terbang mundur. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, dan dia menyadari bahwa Ye Tian belum mengerahkan kekuatan penuhnya sebelumnya, tetapi dia sebenarnya berada pada tingkat kesempurnaan agung dari orang suci bela diri. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terkejut. Bahkan di seluruh Gunung Yunxia, belum pernah ada monster semudah itu. Adapun Ye Tian, dia tidak diberi kesempatan untuk terkejut sama sekali. Karena kakak laki-lakinya telah memberi perintah,
dia harus melaksanakannya sesuai surat. Saat tubuh Fei Qing terbang kembali, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kakinya, lalu jatuh ke tanah seperti karung pecah. Fei Qing sudah tersingkir oleh pukulan kuat itu, tetapi sebelum dia bisa mengumpulkannya, dia kehilangan separuh hidupnya lagi. Lalu terdengar dua suara retakan dari kakinya, dan rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba diinjak. Aku akan melawanmu. Fei Qing sangat marah karena kakinya lumpuh, dan dia meninju perut Ye Tian dengan kedua tinjunya. Menurut idenya, meskipun dia mati, dia akan mati bersama pihak lain. Sayangnya, segalanya berbeda dari yang dia pikirkan. Meski tinjunya mengenai perut bagian bawah lawan, rasanya seperti memukul pelat baja atau menabrak gunung besar. Tidak hanya gagal menyakiti Ye Tian sama sekali, bahkan tidak membuatnya gemetar. Ini, kultivator pemurnian tubuh. Fei Qing sekali lagi sangat terkejut. Hanya ada sedikit kultivator pemurnian tubuh yang dapat mencapai tingkat suci kesempurnaan agung, tetapi dia secara tak terduga bertemu dengannya. Pada saat ini, tangan Ye Tian telah menggenggam pergelangan tangannya, dan kemudian terdengar dua suara retakan tulang lagi, dan kedua lengannya hancur. Ah! Fei Qing berteriak dengan sedih. Sebagai orang kuat di tahap akhir martial Sein, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan diamputasi anggota tubuhnya. Situ Cangkong dan Andao Kuan di sebelah mereka juga benar-benar tercengang. Ini adalah orang kuat dari sekte tersembunyi. Ini adalah master tingkat suci bela diri. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan super? Ye Tian tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakak laki-lakinya, dia menendang perut Fei Qing, menendangnya keluar, dan jatuh di depan Feng Xiaokuang dengan keras. Feng Xiaokuang benar-benar tercengang. Sebagai pemimpin sekte muda Gunung Yunxia dan orang kuat dari sekte tersembunyi, sebelum dia turun dari gunung, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari orang sekuler dunia. Beberapa hari yang lalu, dia selalu memiliki mentalitas merendahkan, memperlakukan orang-orang di dunia sekuler seperti semut, dan merasa bahwa ketika dia keluar dari Gunung Yunxia, dia seperti dewa yang turun ke bumi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan memenangkan banyak penghargaan. Tapi apa yang dia lihat sekarang mematahkan ilusinya. Pertama, tetua ke-9 digulingkan, dan sekarang anggota badan tetua ke-5 juga patah. Wah! Apa kamu gila? Kamu berani menyentuh orang-orang dari Gunung Yunxia? Feng Xiaokuang meraung marah pada Ye Bufan dan mereka berdua. Apa? Ada yang salah dengan matamu? Tidak bisakah kamu melihat dengan jelas? Ye Bufan berkata dan berjalan ke arahnya, karena kamu tidak bisa melihat dengan jelas, aku akan membuktikannya lagi padamu. Yang akan kamu lakukan? Melihat Ye Bufan datang, Feng Xiaokuang mau tidak mau mundur 2 langkah. Meskipun dia sombong dan sombong, dia bukanlah orang bodoh. Bahkan Fei Qing, yang berada di tahap akhir martial Sein, bukanlah tandingannya. Biar ku beritahu, aku adalah pemimpin sekte muda Gunung Yunxia. Ayahku adalah pemimpin sekte Feng Qianli, orang kuat di alam kekaisaran. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan hancur total. Diputus asa, orang ini hanya bisa menggerakkan ayahnya dan Yunxia San ke belakangnya, mencoba mengintimidasi pihak lain, tapi itu jelas tidak berpengaruh. Mendengar bunyi klik, tamparan itu langsung menghancurkan energi pelindung tubuh. Dia terbang lebih dari 10 meter, menghantam dinding dengan keras, lalu memuntahkan seteguk darah bercampur giginya. Kamu berani benar-benar memukulku. Kamu sudah mati. Aku adalah pemimpin sekte muda Gunung Yunxia. Feng Xiaokuang bangkit dari tanah dan matanya terbakar. Dia masih kecil. Dia selalu dilindungi oleh aura pemimpin sekte. Biasanya tidak ada seorang pun di sekte yang berani untuk tidak menaatinya, apalagi dipukuli. Sekarang Ye Bufan dipukuli seperti anjing, hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Tuan muda, kan? Ye Bufan tersenyum dingin, lalu menamparnya dengan mulut besar. Kamu bajingan, kamu sudah mati. Saya nyatakan kamu sudah mati. Feng Xiaokuang meraung dengan marah, dan sebagai tanggapan dia diberi mulut besar lagi. Setelah dipukuli lebih dari 10 kali berturut-turut, orang ini perlahan mengenalinya menyadari kenyataannya, dia akhirnya menutup mulutnya dengan jujur.
Ye Bufan mendatanginya lagi, bagaimana? Tahukah kamu sekarang, apakah aku berani memukulmu? Pada saat ini, Feng Xiaokuang telah dipukuli habis-habisan hingga pipinya bengkak seperti kepala babi. Dia berteriak dengan ekspresi tegas, apa yang kamu inginkan? Itu pertanyaan yang bagus. Ye Bufan berkata, apakah kamu sekte tersembunyi atau sekte Gunung Yunxia? Tidak masalah jika kamu datang untuk melamar. Merampok hanyalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Bagi orang sepertimu, mematahkan kakimu tidaklah terlalu berat, kan? Junior, jika kamu berani menyentuh tuan mudaku, Gunung Yunxia tidak akan membiarkanmu pergi. Awalnya Fei Qing di sebelahnya ingin menghentikannya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diusir oleh Ye Tian. Feng Xiaokuang memandang Ye Bufan yang sedang berjalan mendekat, dan berteriak ngeri, kamu, beraninya kamu, saya adalah pemimpin sekte muda Gunung Yunxia, dan ayah saya adalah pemimpin sekte Feng Qianli, orang kuat di alam kekaisaran. Oke, kamu tidak perlu mengulanginya. Ingatanku sangat bagus, jadi tidak perlu mengulanginya untuk kedua kalinya. Ye Bufan langsung menyela, tidak masalah siapa kamu harus menanggung akibatnya jika kamu melakukan sesuatu yang salah. Bahkan Raja Surga, apalagi kamu omong kosong Yunxia-san. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin muncul di matanya, dan Feng Xiao menendang kakinya, dengan liar. Meskipun Feng Xiaokuang telah melangkah ke ambang level Martial Saint, dia masih seorang playboy yang tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Sekarang kakinya patah, dia langsung melolong seperti babi. Ekspresi Situ Cangkong dan Andao berubah. Mereka tidak menyangka Ye Bufan akan melakukannya begitu dia mengatakannya, dan benar-benar mematahkan kaki Feng Xiaokuang. Mereka ragu-ragu dan akhirnya diam saja. Keempat pengawal dari keluarga Pu yang dibawa Feng Xiaokuang sekarang pucat karena ketakutan, dan mereka semua berdiri di sana menggigil. Mereka hanyalah orang biasa, bahkan orang kuat di Gunung Yunxia dipukuli seperti anjing. Ye Bufan tidak mau repot-repot berdebat dengan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa mereka berdua dan keluar dari sini. Keempat pengawal itu tiba-tiba merasa seperti mereka telah diberi amnesti. Mereka mengangkat Feng Xiaokuang dan Fei Qing dan pergi dengan tergesa-gesa.